Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi wa wahdaniyatihil kainat. Syahidat wa nataqat bilisanin fasihin ala wujudi rabbil bariyat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات الباهرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم العرصات. أما بعد. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita. Dengan demikian kita bisa pada malam hari ini bertemu kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatus sabi'atu wal khamsun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-257 dari Al-Hikamil Ataiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Ashhadaka min qabli ayyastashhidak fanataqat bi'uluhiyatihi az-zawahir wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulubu was-sarair. Artinya Allah telah memperlihatkan kepada engkau dari sebelum bahwa dia menuntut engkau menyaksikannya, maka bertutur dengan ketuhanannya oleh sesuatu yang zahir, yang nampak, dan meyakini, memastikan dengan keesaannya oleh hati dan batin. Itulah terjemahnya hikmah 257. Para muhibbin rahimakumullah. Araqallah ta'ala ad-dalailal bahirat ala wujudihi wa wahdaniyatihi. Allah telah memperlihatkan akan dalil-dalil yang jelas atas adanya Allah dan esaknya Allah Ta'ala itu. Jadi kita sudah diperlihatkan oleh Allah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Apa dalil-dalil yang diperlihatkan Allah itu? Secara umum adalah alam semesta. Itulah dalil adanya Allah. Alam inilah dalil Allah itu esa. Sebagaimana biasa dalam kitab-kitab tauhid disebutkan, apa dalil adanya Allah? Alam semesta. Apa dalil Allah Ta'ala qidam? Alam semesta. Apa dalil Allah Ta'ala bersifat baqa? Alam semesta. Apa dalilnya Allah itu wahdaniyat asa? Alam semesta. Semuaan isi alam ini menunjukkan kepada penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ayyadaha, dan Allah perkuat lagi itu dalil-dalil tadi, bibi'satir rusul wa anbiya'i, dengan diutusnya para rasul dan para nabi. Jadi manusia-manusia yang kada bisa membaca adanya alam ini sebagai dalil yang menunjukkan keesaan Allah, lalu didatangkan lagi para rasul yang menjelaskan secara rinci. Karena kada sebagian manusia bisa membaca alam ini. Kada semua manusia mengerti bahwa alam ini dalil adanya Allah. Lalu diturunkan Allah rasul-rasul yang mengajarkan kepada kita bahwa ini dalil adanya Allah, ini dalil Allah Ta'ala itu asa, ini dalil Allah Ta'ala itu seterusnya, sifat-sifat yang lainnya. Nah, sesudah Allah Ta'ala itu memperlihatkan kepada kita dalil-dalil tadi, ditambah lagi sudah diutus kepada kita para rasul dan nabi-nabi, summa talaba minka an tashhada, hanyar. Nah, kemudian Allah menuntut kita bahwa Allah menuntut daripada engkau bahwa engkau menyaksikan adanya Allah dan asanya Allah itu. Sudah diperlihatkan oleh Allah. Hanyar kita diminta pengakuan. Hanyar kita diminta penyaksian. Nah, disitulah muncul kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kenapa wani bersaksi? Saksi itu biasa orang yang melihat, mendengar, atau merasa. Nah, kenapa bersaksi? Dalam sembahyang asyhadu an la ilaha illallah. Apabila garang melihat Tuhan, maka wani bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Allah sudah memperlihatkan segala macam dalil-dalilnya, yang semua dalil itu mengarah menunjukkan adanya Allah. Lalu kita berani bersaksi. Walaupun kita kadang melihat zat Allah di dunia ini, walaupun kita kadang mendengar kalam Allah di dunia ini, tapi kita berani dengan yakin bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena sekian banyak bukti-bukti menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu esa, Allah adalah Tuhannya alam semesta ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita berani menjadikan diri sebagai bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Summa talaba minka an tashhadah, kemudian artinya sesudah Allah nampakkan dalil, Allah utus para rasul, hanyar Allah minta kepada kita saksikan. Saksikan bahwa tiada Tuhan selain aku, ya Tuhan. Wa antan qada bi rububiyyatihi wa ibadatihi, dan bahwa engkau tunduk dengan ketuhanannya dan ibadah kepadanya. Allah tuntut kita untuk mengakui ketuhanan, Allah tuntut kita untuk beribadah kepadanya. Wa antantiqa bima nataqat bihil kainatu min at-tasbih wat tahmid wat tahlil wa ghairiha. Dan Allah menuntut engkau bahwa engkau bertutur dengan sesuatu yang telah bertutur dengannya oleh seluruh alam, baik tasbih, baik itu tahmid, baik itu tahlil dan lain sebagainya. Jadi 3 tuntutan Allah. 1, Allah tuntut kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain. Allah tuntut kita untuk mengakui ketuhanannya dan beribadah kepada. Yang ketiga, Allah tuntut kita untuk bertutur, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh alam semesta ini.
Apa ucapan alam semesta ini? Kada lepas daripada tahmid, tasbih, zikir dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Batu yang kita lihat itu sebenarnya bertasbih kepada Allah. Binatang, hewan yang kita lihat, binatang itu bertasbih kepada Allah. Pohon, matahari, bintang, bulan, seluruh yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Termasuk para malaikat. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Nah, jadi malaikat itu ada yang sejak diciptakan Allah sampai dimatikan. Tugasnya hanya membaca subhanallah. Itu aja semacam. Kada dituntut sembahyang, kada dituntut bersalawat, kada dituntut. Cuma dari diciptakan sampai dimatikan, malaikat yang diucapkannya hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada malaikat lain lagi yang diciptakan Allah, diperintahkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sampai dia mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kada ada ucapan lain selain alhamdulillah. Ada malaikat lain lagi yang ditugasi oleh Allah untuk selalu berzikir dengan la ilaha illallah. Sampai mati itu aja zikirnya. Kada berpindah-pindah, kada berganti-ganti. Nah, kita manusia ini diberi Allah kemuliaan dengan banyaknya macam zikir yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh membaca subhanallah, suruh membaca alhamdulillah, suruh membaca la ilaha illallah, disuruh membaca Allahu Akbar, disuruh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara annallah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah bertasbih baginya orang-orang yang ada di langit dan di bumi ini. Ya'ni anna Allah amaraka bitauhidihi wa ibadatihi ba'da an arahu ad-dalaila ala dzalik. Maksud di atas adalah Allah menyuruh engkau dengan mentauhidkannya Allah dan beribadat kepadanya. Kada cukup kita hanya bertauhid tanpa beribadah kepadanya. Nah, jadi bukan hanya bertauhid, tapi ada tuntutan lain, ibadah yang lain. Allah suruh kita bertauhid, mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Allah perintahkan itu kepada kita sesudah Allah perlihatkan kepada engkau akan dalil-dalil atas yang demikian itu. Dalil, bukti. Qala ta'ala wa bi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu ada dalil. Dalam diri kalian itu ada ayat, ada tanda tentang adanya Allah, tentang tauhidnya, esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita kada hendak jauh-jauh mencari dalil, wa fi anfusikum, ya Tuhan, dalam diri kalian. Apala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Nah, dan semuaan dari rambut sampai ujung kaki itu dalil adanya Allah. Tapi bagi yang memikirkannya, apala tubsirun, bagi yang merenunginya, bagi yang mau tafakkur kepada yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam diri kita ada anggota-anggota tubuh yang bisa kita ikhtiari, bisa kita atur, seperti tangan contohnya. Ini anggota tubuh yang bisa diikhtiari. Jadi kita bergerak tangan. Jadi kita diam. Ini bisa diikhtiari. Contoh, apalagi dalam tubuh kita yang bisa diikhtiari, kaki. Nah, kita bisa melangkah. Jadi kita diam.
Itu anggota tubuh yang bisa kita ikhtiari, kita usahai. Tapi di dalam tubuh kita ada anggota tubuh yang 100% kita kada punya ikhtiar. Tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menggerakkan atau mendiamkan. Satu contohnya jantung. Sedikit pun kita kada diberi Allah ikhtiar untuk bisa jantung bergerak, diam, kada bisa. Itu langsung 100% jantung itu kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu semuaan yang ada di tubuh kita ini ayat, dalil. Misalnya tangan kita bergerak dan kita gerakkan ke muka, ke belakang. Kalau jantung kita kada bergerak, jantung kita sudah stop. Maulah kita kawal mengendalikan kita diam, kada bisa lagi. Jadi ikhtiar kita itu tidak berarti apa-apa kalau jantung kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian dalam kehidupan kita di alam semesta ini ada yang bisa kita ikhtiari. Ada yang bisa kita ikhtiari. Tapi banyak pula dalam alam semesta ini sesuatu yang sedikit pun tanpa ada melibatkan ikhtiar usaha kita, semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menanam pohon dengan ikhtiar kita tanam pohon, kita pupuk itu pohon. Tapi perkara membuahkan sedikit pun kita kada ada daya upaya untuk membuahkan sebatang pohon itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah semuaan itu adalah bukti-bukti, dalil-dalil tentang adanya Allah. Karena mustahil kada masuk akal sesuatu itu bisa ada sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Kada masuk akal. Timbul ada surangannya lah, kada mau. Pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ada yang menggerakkan. Nah itu dalil yang jelas bahwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ayyadaha bimu'jizatir rusul wal anbiya. Kemudian lagi Allah perkuat dalil-dalil itu dengan mukjizat para rasul dan nabi. Nah, ditambah lagi ada mukjizat. Mukjizat nabi itu sama dengan firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Nah mukjizat itu sama dengan firman Tuhan, benar hambaku pada tiap-tiap apa yang dia sampaikan daripadaku. Itu artinya mukjizat. Rasulullah memiliki mukjizat yang jelas, yang banyak. Setiap mukjizat itu adalah isyarat bahwa Nabi itu benar-benar menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pohon. Nah, pohon ini dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan mukjizat beliau kepada seseorang yang beliau ajak masuk Islam. Seorang Arabi diajak Nabi masuk Islam. Ujar Arabi, apa buktinya engkau Rasul? Nabi panggil pohon itu, sebatang pohon dipanggil oleh Nabi, lalu pohon itu bergerak membelah bumi mendatangi kepada Rasulullah SAW. Nah ini mukjizat hadis yang sahih. Datang pohon membelah bumi ke hadapan Rasulullah SAW, di hadapan seorang yang Arabi tadi. Apa pohon ini berkata? Pohon berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi, jar pohon, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Suruh Nabi bulik pulang pohon tadi, kembali pohon ke tempatnya semula. Nah jadi ini memperkuat
dalil-dalil yang sudah ada, diperkuat lagi dengan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan esa. Para muhibbin rahimakumullah, qaila yakuna laka hujjatun 'ala Allah Ta'ala, agar tidak ada bagi engkau dalih atas Allah Ta'ala. Jangan ada alasan. Allah akan bertanya, kenapa engkau tidak beriman kepada? Ujar kita, engkau sudah tahu. Nah, supaya kita jangan berdalih itu di hadapan Allah, diadakannya dalil-dalil tentang adanya Allah, diutusnya lagi mukjizat Nabi. Nah, jadi kita kada kau lagi beralasan di hadapan Allah kenapa kita kada beriman kepada Allah. Kada ada lagi hujjah, kada ada lagi alasan. Qala Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah berfirman bahwasanya kami tidaklah mengazab seseorang, mengazab suatu bangsa, mengazab suatu kaum sehingga kami utus rasul terlebih dahulu. Nah, ini diutus tuh. Tanda-tanda diberikan, datang lagi rasul pulang yang menjelaskan tanda-tanda itu. Ini matahari sedemikian rupa, tanda adanya Allah, tanda esanya Allah, tanda kidam dan bakanya Allah. Rasulullah pulang menjelaskan bagi mereka yang kada bisa membaca bahwa itu bukti adanya Allah. Ditambah Nabi yang menjelaskan. Makanya Allah tidak akan mengazab sebelum dia utus terlebih dahulu Rasul. Nah, jadi kalau sudah dalil nampak, Rasul diutus sudah menjelaskan, kada beriman juga lawan Allah, nah itu diazab oleh Allah. Kada ada lagi alasan kenapa kada beriman, kada ada lagi alasan. Wa qala ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'an la yakuna 'alan nas hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allah 'azizan hakima. Allah berfirman, kami utus rasul-rasul itu memberikan kabar gembira. Rasul-rasul itu mubasysyirin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan janji surga, segala macam kenikmatannya. Wa mundzirin, dan memberikan kabar takut para rasul itu. Jangan kada beriman, kena masuk neraka. Neraka itu azabnya pedih. Jangan kada beribadah, kena matinya ke neraka. Jangan melakukan yang haram, kena akan disiksa. Nah, munzirin, Rasul itu memberikan kabar-kabar yang menakuti. Li'an la yakuna 'alan nas hujjah, agar tidak ada atas manusia itu alasan. Ba'dar rusul, sesudah adanya Rasul tadi. Kita kada tahu lagi beralasan. Kenapa ia melakukan yang haram? Kada tahu, kada ada alasan. Kenapa engkau melakukan maksiat? Ulun kada tahu, kada ada alasan. Kada ada alasan. Kenapa engkau tidak mengesahkan Allah, menyekutukan Allah? Kada tahu, kada ada alasan. Allah sudah mengirim lengkap data-data tentang Allah, diterjemahkan lagi oleh rasul-rasulnya. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah itu maha tak terkalahkan dan maha bijaksana. Nah, jadi semuaan ini adalah untuk diketahui bahwa siksa Allah itu menimpa seseorang kalau seseorang itu tidak mau mempelajari, tidak mau memikirkan tentang alam-alam yang sekitarnya ini. Azab Allah itu menimpa kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah sesudah jelas bahwa dia adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas seorang hamba itu adalah mengabdi kepada Tuhannya. Tugasnya hamba itu. Orang zaman dahulu ada budak hamba, diperjualbelikan,
di toko-toko. Ini manusia-manusia yang dulunya kafir, lalu jadi hamba. Nah, hamba ini dijual, ditukar, bisa dinjamakan, bisa disiwakan. Nah, si hamba ini bekerja, dimiliki oleh si tuan. Berapa hamba ini harganya? 1 juta, tukar 1 juta. Nah, jadi hamba ini tugasnya hanya mengabdi kepada tuannya. Kalaunya mencari kayu, dijual, duitnya diambil tuannya. Kalau inya begawi ini berapa gaji tiap bulan, diambil tuannya. Cuma kewajiban dari tuan ini memberi makan dia, memberikan nafkah kepada si budak tadi. Nah, kewajiban si budak kadang ke orang lain khusus untuk melayani tuannya. Itu hamba sahaya. Nah, begitu pula hamba Allah Ta'ala. Nah, seorang hamba Allah Ta'ala ini tugasnya, kewajibannya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah makan pakainya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kada mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menelantarkan orang-orang yang berkhidmat kepadanya, orang-orang yang berbakti kepadanya. Itu mustahil. Nah, jadi kalau ada seorang hamba, maka tugas hamba itu adalah mengabdi kepada tuannya. Masalah kediaman, tempat tinggal, pakaian, makanan itu tugas tuannya yang memikirkan, yang mengurus segala-galanya itu. Si hamba fokus hanya hidupnya beribadah, mengabdi kepada tuannya. Nah, demikian hamba Allah. Hamba Allah pun demikian. Wa idza wujidal insanu ba'da dzalik la yukirru biwujudihi wa wahdaniyatihi aw ghaira multafitin ila awamirillah fa'lam anna bihi istikbaran wa inadan la jahlan wa syakka. Dan apabila dijumpai manusia sesudah yang demikian diutus Rasul, tidak mengakui dengan adanya Allah, esanya Allah, atau dia mengakui cuma tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, ketahuilah bahwa dengan orang itu ada kesombongan, keingkaran, bukan karena kejahilan dan keraguan-raguan. Abu Jahal contohnya. Abu Jahal itu sangat percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sedikit pun Abu Jahal itu kada ragu. Demikian pula kafir-kafir Quraisy lainnya. Bukan kada percaya Nabi Muhammad ini utusan Allah. Tapi kenapa mereka kada mengakui? Istikbaran, karena sombong aja. Karena sombong. Hati kecil Abu Jahal segala macam itu mereka mengakui Nabi Muhammad ini Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang kada pernah bohong. Nah, mereka mengakui Nabi Muhammad ini Rasul. Cuma kenapa mereka kada mengakui di hadapan Rasulullah, kada mengakui demikian? Karena ada kesombongan. Akunya lebih tua daripada inya. Apakah harus tunduk kepada inya? Aku lebih kaya daripada Muhammad. Apakah aku mengabdi kepada Muhammad? Taat dan patuh kepada perintahnya. Karena seorang mukmin mesti taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Aku ini marinanya kaya lagi, macam Abu Lahab. Apa harus patuh kepada kemanakan yang miskin, anak yatim piatu. Nah, itu kesombongan itulah yang menyebabkan mereka kada beriman kepada Rasulullah SAW. Bukan karena hati mereka, bukan karena keraguan-raguan mereka, bukan karena kejahilan mereka, tapi semata-mata karena kesombongan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang-orang yang kita lihat tidak mengakui keesaan Allah, atau mengakui cuma kada mau beribadah kepada Allah, itu bukan orang jahil, bukan orang yang ragu-ragu, tapi orang yang di hatinya ada kesombongan dan keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan dia tidak peduli dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa.
Mereka itu ingkar dengan ayat-ayat dan hati mereka meyakini sebenarnya. Karena kezaliman, keangkuhan yang ada pada diri mereka, sehingga enggan untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya hikmah yang ke-257 ini adalah bahwa Allah itu menyuruh kita untuk mengesahkannya, menyuruh kita beribadah kepadanya sesudah dia perlihatkan tentang dalil-dalil keadaannya, dalil keesaannya. Nah, hanyar ini disuruh kita, bukan disuruh membabi buta kadang. Nah, bukan disuruh taklid kadang, tapi disuruh kita sebelum itu dipadahkan. Ini dalilnya, ini petunjuknya. Nah, hanya disuruh, diajari dulu, hanya disuruh oleh Allah. Nah, itu artinya asyhadaka min qabli ay yastashhidaka wa nataqat bi uluhiyatihi zawahir wa tahaqqaqat bi ahdiyatihi alqulub was-sarair. Nah, kemudian hikmah yang ke-258 insyaallah taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa ya ayyuharrajun minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allah salli wa sallim